Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mariamah, NIM 2231675081 akan menstimulasikan video pembelajaran IPAS fase B. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini anak-anak? Alhamdulillah semua sehat ya. Baik, hari ini siapa yang tidak hadir? Alhamdulillah semuanya hadir ya. Baik, sebelum memulai pembelajaran, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Nah, Ibu mau mengecek semangatnya dari adik-adik. Coba semuanya berdiri, kita akan nyanyikan lagu Indonesia Raya. Anak, di sini siapa yang masih ingat minggu lalu pembahasan IPA kita tentang apa? Iya, betul sekali. Minggu lalu materi kita adalah tentang materi dan ciri-ciri materi. Lalu, apa itu materi dan bagaimana ciri-ciri materi? Iya, benar sekali. Materi adalah suatu zat yang memiliki massa dan menempati ruang, sehingga kita bisa mengukur berat dan volumenya. Materi memiliki bentuk, wujud, dan sifat yang berbeda-beda. Anak-anak, coba perhatikan gambar es batu dan air ini. Ketika kita pegang dua benda ini, apakah wujud dan bentuknya sama? Itu bentuk. Wujud adalah karakteristik dari suatu zat, padat, cair, dan gas. Sedangkan bentuk adalah rupa dari benda, seperti balok, volume, kubus, dan lain sebagainya. Pada hari ini kita akan belajar mengenai wujud materi atau benda dan karakteristiknya. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu kalian diharapkan dapat 1. Mengidentifikasi wujud benda padat, cair, dan gas dalam kehidupan sehari-hari. 2. Memahami perbedaan karakteristik wujud padat, cair, dan gas. Coba perhatikan gambar di samping. Materi apa yang kita temui dalam gambar? Kemudian, apakah setiap materi ini memiliki wujud yang sama dan ada berapa wujud materi? Bagaimana karakteristik dari wujud materi atau benda? Wujud materi yang sering kita temui dalam kehidupan sehari-hari dibedakan menjadi 3. Yang pertama, padat. Yang kedua, cair. Dan yang ketiga, gas. Sifat dan karakteristik benda padat. Yang pertama, memiliki berat dan massa tetap. Hal ini dapat kita buktikan ketika kita memasukkan pensil ke dalam gelas. Berat dan massa pensil akan tetap sama, tidak akan lebih berat atau lebih ringan. Yang kedua, bentuk dan volumenya tetap walaupun tempatnya berubah. Dapat kita amati ketika kita memasukkan pensil ke dalam gelas. Volume pensil akan tetap sama dan bentuk pensil akan tetap, tidak akan berubah menjadi bentuk gelas. Ciri benda padat yang ketiga adalah dapat digenggam. Kita bisa menggenggam benda padat secara langsung dengan tangan. Kemudian ciri yang keempat, dapat berubah bentuk dengan cara tertentu, dipukul, ditekan, dipotong, dan lain sebagainya. Selanjutnya adalah sifat benda cair. Sifat yang pertama adalah bentuknya berubah sesuai dengan tempatnya, wadahnya, tetapi volumenya tetap. Dapat kita buktikan ketika kita memasukkan air ke dalam mangkuk, maka air akan berubah bentuk menjadi mangkuk. Kemudian dimasukkan ke dalam botol, maka air akan berbentuk seperti botol. Dimasukkan ke dalam gelas, air akan tetap seperti gelas, tetapi volumenya akan tetap tidak akan berubah. Ciri yang kedua, bentuk permukaan zat cair yang tenang akan selalu datar. Walaupun wadahnya kita miringkan, permukaan air akan selalu datar. Yang ciri yang ketiga, mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang lebih rendah. Contohnya bisa kita temui pada air terjun. Kemudian, ciri yang keempat adalah menekan ke segala arah. Nah, kita buktikan ketika kita menumpahkan air, maka air akan menyebar ke segala arah, ke kiri, ke kanan, dan lain sebagainya. Selanjutnya, karakteristik atau sifat benda gas yang pertama adalah mengisi seluruh ruangan yang ditempati. Ketika kita meniup balon dengan udara yang semakin kuat, maka semakin banyak gas yang masuk. Kemudian yang kedua, ada di segala tempat. Kita bisa menemukan benda gas di mana-mana. Walaupun terlihat kosong, tapi sebenarnya gas itu ada.
Kemudian yang ketiga, menekan ke segala arah. Ketika kita meniup balon, maka balon yang kita tiup akan semakin lama semakin besar. Ini menandakan bahwa gas yang ada pada balon akan bergerak ke segala arah yang ada di dalam balon. Contoh benda padat yang kita temui dalam kehidupan sehari-hari adalah kayu, kemudian besi, es, plastik, kain, kapas, dan lain sebagainya. Contoh materi atau benda cair yang kita temukan dalam kehidupan sehari-hari adalah air, kemudian madu, sirup, minyak, dan lain-lain. Itulah materi yang kita pelajari hari ini. Bagaimana? Ada materi yang belum dipahami? Alhamdulillah semuanya sudah paham ya. Jadi kesimpulan kita hari ini adalah satu, ada 3 wujud materi atau benda yang kita temui dalam kehidupan sehari-hari, yaitu padat, cair, dan gas. Karakteristik zat padat, cair, dan gas berbeda-beda bentuk dan sifatnya. Oke, tugas di rumah, silahkan adik-adik pelajari materi tentang perubahan wujud materi atau benda. Baik, kita akhiri pembelajaran hari ini dengan ucapan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.